Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu lagi di channel kelas tematik. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 3. Nah, di sini ada muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tonton terus ya videonya hingga akhir agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan teknik berlari dengan tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 3. Siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. 4. Siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. 5. Siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat tanaman padi? Ya, seperti inilah tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Dari tanaman padi inilah kemudian diolah menjadi beras. Lalu beras dimasak menjadi nasi seperti yang kita makan sehari-hari. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Anak-anak, tahukah kamu tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman? Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Nah, ini adalah makanan yang berasal dari tanaman. Ya, di sini ada yang berasal dari tanaman adalah nasi, kemudian ada lalapnya ya. Ada lalapnya, kemudian di situ ada cabai. Kemudian ada tempe ya. Tempe juga berasal dari tanaman, yaitu dari kacang kedelai yang diolah menjadi tempe. Kemudian tanaman juga bisa dibuat menjadi minuman. Nah, minuman ini berasal dari tanaman buah jeruk. Kemudian ini adalah minuman herbal atau obat ya, bisa juga disebut dengan jamu. Nah, ini berasal dari jahe, kemudian kayu manis. Di situ juga ada jeruk nipis dan lain sebagainya. Kemudian tanaman juga bisa melindungi kita dari panas matahari.
kita bisa berteduh ya dari panasnya sinar matahari. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Jadi, selain makanan, kamu juga harus diimbangi dengan olahraga agar badanmu sehat dan kuat. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Nah, bagaimana perkembangan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perlu diketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu cara generatif dan cara vegetatif. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah belajar mengenai perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Ya, jadi tumbuhan baru itu berasal dari induknya sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terjadi dengan satu, tunas, misalnya pada pisang dan tumbuhan suji. Yang kedua dengan umbi lapis, misalnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian yang ketiga dengan umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Yang keempat dengan cara umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Kemudian dengan cara geragi ya, misalnya pada rumput teki dan stroberi. Kemudian dengan akar tinggal atau rizom, misalnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Kemudian yang ketujuh dengan spora, misalnya pada lumut dan paku sarang burung. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terjadi dengan satu cangkok, misalnya rambutan, mangga, dan jambu air. Kemudian dengan stek batang, misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Kemudian yang ketiga stek daun, misalnya pada tanaman begonia dan cocor bebek. Yang keempat, cara merunduk, misalnya pada stroberi dan bougainville. Kemudian yang kelima, cara tempel atau okulasi dan menyambung, misalnya pada jeruk, durian, dan rambutan. Cangkok, stek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan okulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan baru dengan sifat yang baru. Misalnya, okulasi pada tanaman jeruk berakar kuat tetapi buahnya masam, dengan jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis. Nah, hasil okulasinya adalah tanaman jeruk berbuah manis dengan akar yang kuat. Nah, ini adalah contoh okulasi tanaman pada jeruk. Kemudian, ini adalah contoh perkembangbiakan pada tanaman dengan cara mencangkok.
Nah, kemudian yang ini adalah perkembangbiakan dengan cara stek batang. Jadi batangnya dipotong, kemudian langsung ditancapkan ke dalam tanah. Lalu akan keluar akar dan kemudian tumbuh daun, bisa berkembang biak dengan baik ya. Kemudian yang ini adalah perkembangbiakan dengan stek daun. Caranya daun dipotong-potong kemudian langsung ditanam ke dalam tanah. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, tentunya kalian tidak asing lagi. Ini adalah buah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas nanas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya ya dengan cara dipotong kemudian ditanam di media tanah. Nah, perhatikan gambar selanjutnya yaitu bawang merah. Bawang merah ini memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Kemudian perhatikan tanaman selanjutnya yaitu tanaman atau pohon pisang. Ya, pohon pisang ini berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan ya yang disebut dengan tunas. Nah, ini adalah tunas yang tumbuh di samping induknya ya. Biasanya tunasnya tumbuh di samping induknya. Nah, kemudian dari tunas ini bisa dipindahkan ke tempat yang lain ya dan akhirnya nanti akan berkembang biak lagi. Sekarang amati gambar berikut ini. Kalian tentu tahu tanaman ini ya. Iya betul, ini adalah wortel. Nah, kalian tahu tidak bagaimana cara wortel berkembang biak? Ayo kita cari tahu. Wortel berkembang biak secara vegetatif dengan cara menghasilkan umbi akar yang sering kali dilihat berwarna oranye. Umbi akar wortel juga bisa memperbanyak diri tanpa melalui perkawinan dan bisa menjadi individu atau tanaman baru. Sebab pada umbi akar wortel terdapat banyak tunas. Nah, sekarang perhatikan lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Ya, ini disesuaikan ya dengan tanaman yang ada di lingkungan sekolah kalian. Misalnya ada bougainville ya, cara berkembang biaknya dengan stek batang. Kemudian kalian tulis keterangannya, contohnya stek batang termasuk vegetatif buatan. Kemudian cocor bebek, cara berkembang biak dengan stek daun. Stek daun termasuk vegetatif buatan. Kemudian nanas, cara berkembang biaknya dengan tunas. Ya, nanas merupakan vegetatif alami. Kemudian pohon pisang. Cara berkembang biaknya dengan tunas. Ini juga termasuk vegetatif alami. Kemudian bawang merah. Cara berkembang biaknya dengan umbi lapis. Dan ini merupakan vegetatif alami. Tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Ya, manfaat perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama adalah menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya.
Kemudian yang kedua, dapat memperbanyak tanaman secara cepat dibanding perkembangbiakan generatif. Kemudian yang ketiga, dapat mengendalikan kualitas tanaman yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu yang singkat dan cara atau proses yang mudah untuk menumbuhkan tanaman. Nah, apabila kalian mempunyai informasi lain, silahkan kalian tambahkan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat digunakan untuk melakukan memperbanyak tanaman tanpa harus melalui penyerbukan. Nah, kalian bisa sampaikan hasilnya pada guru kalian. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau tadi kalian sudah mempelajari pelajaran IPA ya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan teks bacaan berikut. Nah, di sini teksnya berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger atau di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Setelah kalian membaca teks seperti yang terdapat di depan tadi, kemudian kalian isi diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Ide pokok dalam teks laporan. Setiap teks laporan atau bacaan yang memiliki ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Ide-ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat ide pokok. Yang pertama adalah bacalah isi paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kemudian yang ketiga, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, setelah mengikuti langkah-langkahnya dari tadi yang sudah Ibu sampaikan pada bacaan di atas, paragraf pertama itu ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian pada paragraf kedua ide pokoknya dataran rendah adalah
daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian pada paragraf ketiganya, ide pokoknya adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Pada paragraf keempat, ide pokoknya, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, ide pokok pada paragraf kelima, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Diskusikan diagrammu dengan teman sekelompokmu. Kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Nah, kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian, ya, dengan cara mengembangkan informasi yang ada pada ide pokok yang sudah kalian tulis tadi, ya. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan belajar PJOK melalui sebuah permainan. Permainan ini disebut dengan ambil benderanya. Nah, perhatikan cara bermainnya. Bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. Saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. Nah, ini bisa dipandu oleh guru olahraga ya, atau guru PJOK. Nah, kalian juga bisa memainkan permainan ini dengan teman-teman kalian. Setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap berlari yang benar berikut ini. Ya, di sini diperagakan oleh Lani. Ya, saat berlari, yaitu kepalanya tegak ya, kemudian tangan agak digenggam. Kemudian bahu santai tidak diangkat. Kemudian lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian badan tegap tidak membungkuk. Ujung kaki menghadap ke depan dan jangan angkat kaki terlalu tinggi. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, setelah itu kalian bisa berdiskusi dengan guru kalian bagaimana cara berlari yang baik yang dapat diterapkan. Setelah berolahraga, tentunya kamu lelah ya, kamu dapat berteduh di bawah pohon di halaman sekolah untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai.